Jadi mulai dari Bandung kita sudah pakai mobil 2 pertengahan mau masuk Purwokerto. Kemudian dari Purwokerto ke Jogja saya juga nambah 1 mobil supaya tercover semuanya. Yang di belakang dapat tercover, yang Pak Sadi juga. Nah, yang sangat saya sangat berat buat saya stres. Stresnya apa? Saya melihat Pak Sadi akhirnya kan bersepeda sendiri ya. Solo ride ini benar-benar sendiri ini mulai dari pertama. Sendiri, kemudian di tengah hujan dia tidak mau berhenti. Pakai jas hujan, terang, jas hujan dilepas, hujan dipasang, begitu dipasang terang selanjutnya hujan pun dia sudah males pakai jas hujan, percuma. Jadi kemarin saya hitung beliau itu tidak memakai jas hujan basah-basah itu lebih dari hampir 6 jam lebih. 6 jam. Begitu sampai hotel saya tuh ngeliat kakinya itu yang sudah putih, kisut-kisut putih kayak sepatunya kaki, kan sepatu dikumpul. kayak itu ya, kayak kaki katak yang gimana itu ya, saya lihat kakinya seperti itu. Nah, saya di situ kawal dari belakang, ketika tanjakan dia ngayuh sendiri gitu ya. Ketika hujan dia begini, aduh ini membuat hati saya tidak nyaman. Maka ketika bisa berhenti, saya tanya, Pak hatimu bagaimana? Oh aku senang, aku bahagia. Maka ada satu kalimat, kamu bahagia saya sengsara. Kebahagiaanmu itu di atas sengsara saya bilang gitu. Nah, oke, yang dari Purwokerto ke Jogja sendiri. Kemudian sekarang dan finishnya masih agak sore itu, belum maghrib, jam 4 udah, jam 3 ada finish. Setelah itu dari Jogja ke Tulungagung. Saya sempat berpikir lagi begini, aduh ini lebih berat. Saya mikir lebih berat, medannya lebih berat naik turun, betul. Jaraknya 200 lebih, fisiknya tentu hari ketiga kan semakin capek. Nanti cek map beratnya itu saya ngomong 286 di hari ketiga ini. Hari keempat. Nah, maka begitu kita tidak mungkin akan bareng dengan tim karena mereka sudah datangnya pagi-pagi belum istirahat, nggak mungkin. Sedangkan ini mempunyai target. Saya nanti justru yang terakhir jangan sampai saya berat Tulungagung di Kediri karena Tulungagung Malang. Akhirnya yang Usman tanya tenaganya tak simpen 50% man. Wah betul Pak, itu Pak, betul itu. Nah, akhirnya pagi-pagi begitu kita buka mau keluar dari hotel, nah ini ada muncul Adul ini, saya tanya dari mana Mas? Dari Malang. Loh kok dari Malang, apa di pesan Ibu Nanda itu? Jadi Abdul ini adalah dari klub racun yang dia melakukan perjalanan dari Malang ke Jogja, kemudian diinfokan di grupnya ya, mungkin Pak Kom yang menginfokan ya, ini loh ada Dokter Sadi yang posisinya sedang ada di Jogja, coba kalian bareng gitu. Maka Abdul tetap karena melihat rundown jam 3 ya, jadi dia jam 3 sudah setengah 3 di hotel saya. Setengah 3 sudah ada di hotel. Kemudian tidak ngabari saya, saking ya kita bukan ngabari, nggak ngerti, kenal aja enggak sama si Abdul ini ya. Pak Kom juga enggak komunikasi apa-apa. Maka kemarin saya katakan, wah ini benar-benar kiriman dari malaikat ini. Yang saya itu mikir akan sendirian di medan seperti itu, muncullah Abdul. Nah, di sini yang sangat saya tidak nyaman dan saya sangat kembali sengsara jilid kedua. Nah, itu gini. Sudah malam itu masih ada tanjakan. Semakin malam turunan. Lah ketika di turunan itu kan saya di belakang kan, saya melihat bagaimana turunan dia wus gitu. Yang saya pikirkan, orang kan berpikir ini sepi. Saya takut di depan itu ada mobil papakan karena merasa sepi, kadang dia nerjang marka. Ini yang saya khawatirkan. Saya ngomong sama Mas Heri, ayo Mas disalip, tapi nggak mungkin saya nyalip. Ini kenceng, jalanan leku-leku, saya mau nyalip nggak mungkin. Maksud saya mau nyalip, saya mau ngomong jangan kenceng-kenceng. Tapi karena nggak bisa nyalip,
nggak bisa, akhirnya sampai datar, baru saya salib, tak suruh berhenti. Maksud saya tuh mau saya marahin gitu loh. Ini kok kayak gini. Saya cuman gini, masih mau marah. Waduh mah, medannya keren. Wasik gitu. Saya sampai gini, ini suami kok tidak paham istri gitu ya. Saya sampai gitu loh. Saya sampai gini, ini kayak saya umur 30 melahirkan anak saya, itu seperti itu rasanya. Bagaimana? Artinya ya yang nggak oke banget itu. Akhirnya kita bisa terlampaui finish di Tulungagung jam berapa? 10.30. Jam 10.30. Nah, di situ saya pantau Mas Tri sama Pak San ada di Ponorogo, masih di Ponorogo. Kemudian Bang Johan masih di belakangnya Pacitan, lagi. masih di Pacitan. Ya, tapi saya untuk Dr. Johan saya nggak terlalu berpikir karena beliau kan sudah banyak pengalaman ya di Audap. Kemudian jam 3 Mas Tri dan Dr. Johan Mas Tri sama Pak San baru datang jam 4. Sedangkan kita schedule-nya kan jam 5 mau berangkat ke Malang. Akhirnya kita mundurkan toh supaya beliau dua ini masih bisa istirahat. Mereka istirahat 1,5 jam, akhirnya kita dijemput oleh teman-teman PCC, kita berangkat ke Malang. Memang ini adalah event pertama kali dan saya ya pantas-pantasnya disebut manajer, ini benar-benar manajer dadaan dan saya banyak belajar dari kasus ini. Banyak belajar. Salah satu kesalahan saya adalah ketika hari keempat itu saya memakaikan Dokter Sadi itu kostum warna hitam. Sudah panas, perjalanan gelap, jadi tidak terlihat. Untung saya punya ini konsultan keren ini, Dokter Heri ini ya. Dia katakan ke saya, Bun, ini itu opa kok gelap-gelap ini kan tidak terlihat. Memang nggak terlihat. Akhirnya saya ganti kaos yang bisa itu. Kemudian di sini yang saya kemarin sempat menjadi catatan dan ini harusnya tidak boleh terjadi, kayak power bank, charger atau lampu itu harus sudah melekat di sepedanya. Jadi kita sempat sudah naik di atas, turun lagi karena ada pesepeda kita yang itunya nggak ada. Tapi nggak apa-apa, ya ini kan sambil belajar, kuliahnya kan nggak ada kan ini ya. Jadi sambil belajar itu. Kemudian perkara makan. Nah, makan saya ngomong Dokter Sadi hati-hati kalau mau jajan karena fisik capek, masih dituntut stamina yang kuat. Kalau nanti makannya enggak oke nanti bermasalah. Dan ini terjadi di Pak San. Ya. Nah, maka memang ya saya harusnya mengemas makan itu yang oke gitu. Kemudian catatan saya berikutnya yang harus diperhatikan adalah tim support. Tim support yang bagaimana ya, harus tanggap segala macam itu harus. Dan tapi sepertinya PCC sudah punya semua ya ini ya. Jadi ini jangan diseurusin ya, jangan dimasukkan dalam hati ya. Jadi seumpama, namanya seumpama ya, membayangkan ada lagi kita sudah punya tim yang sudah oke, tapi sepertinya kita tidak akan lakukan lagi ya. Kan cukup sekali kan ya? Cukup sekali. 1.500-nya itu nanti mungkin Pak San akan mengadakan sendiri dan saya tidak mau menjadi manajernya. Nah, itu. Nah, kesempatan ini saya terima kasih kepada tim fotografer ya. Daya ingat manusia ada keterbatasan mengingat memori. Tapi ketika dokumentasinya nanti akan ada sepanjang masa, itu tidak akan terlupakan. Jadi dokumentasi sangat bagus, sangat oke. Maka terima kasih ya dari Targayan Sandi. Yang ketika kita duluan, karena mengambil momen itu harus tahu loh, berdiri nunggu ngadeg, nggak mau duduk takut momennya kelewat, betul. Nah kemarin sempat terbantu saya ketika dia mengeluarkan drone ya. Oh Bunda, ini opa lagi ngapain itu mandek di situ? Ternyata
ternyata betulin lampu ya, betulin lampu itu Hermin. terpantau itu. Saya lega itu bisa melihat dari